Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam review jenis-jenis pisangnya. Kali ini saya ingin mereview kembali pisang kayu wangi ya, atau pisang kayu bunga. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat disebutnya kayu wangi. Kalau di Bali pisang kayu bunga namanya. Kalau di daerah Jawa Timur, Malang itu terkenal dengan pisang goroito. Dan kalau di daerah Jawa Tengah hanya beberapa daerah ini namanya Raja Blingi. Atau kalau di Situbondo disebutnya di daerah pegunungan Argopuro itu pisang wangi, hanya namanya aja pisang wangi. Ini buahnya agak runcing ya tuh, sebesar pisang ampiang atau pisang kreak, nggak begitu besar. Jadi ini termasuk, biasanya di kebun saya kecil-kecil banget ya, ini termasuk yang cukup berisi ya, segini, sebesar pisang ampiang. Jadi ini nggak sebesar pisang Ambon, walaupun masih dari keluarga Ambon ini, tapi nggak besar ya. Ampiang juga menurut saya itu masih keluarga Ambon ya, dekat dengan Ambon dibandingkan dengan jenis pisang lain, kekerabatannya lebih dekat ke Ambon. Kenapa bisa dibilang cukup dengan pisang Ambon, cukup dekat itu? Dari pelepahnya kita lihat tuh merah, kayak Ambon kuning ya. Pelepahnya merah, bentuk batangnya juga ada bercak-bercak hitam. Tuh lihat ke bawah. Dan juga ini pisang mudah terkena fusarium atau jenis penyakit lain. Padahal di rumpunya itu tidak terkena fusarium, tapi dia buahnya itu kering gitu, jadi kering, layu terus kering, daunnya nggak kuning padahal. Nggak tahu, sering saya di kebun saya kayak gitu. Nggak tahu ini kena jenis penyakit apa lagi. Tapi nanti anakannya bagus lagi. Jadi cukup rentan sekali dengan berbagai macam penyakit ya, apalagi fusarium. Keluarga Ambon itu Ambon kuning, jangan Ambon Cavendish saja kalau udah kena fusarium itu nggak bakal kuat. Hampir seluruh pisang yang rasanya enak itu nggak kuat ya sama fusarium. Raja Bulu, terus ada pisang kayu cokol itu juga sama kena. Mas Kirana. Yang cukup kuat dengan fusarium itu jenis pisang, semua jenis pisang tanduk. Raja Nangka juga kuat. Pisang muli juga cukup jarang terkena fusariumnya, walaupun di areanya itu ada yang kena. Kalau jenis pisang yang enak, pisang saji itu kalau samping pohonnya kena itu pasti kemungkinan setahun depannya ikut kena. Jadi perakaran bekas akar busuk yang terkena fusarium itu, akar pisang yang sehat yang baru itu kan makin manjang tuh. Nah itu masuk ke area rumpun, bekas rumpun yang sudah kena padahal udah dibakar itu. Jadi sebaiknya kalau ada rumpun yang kena itu dibuang, dibasmi, terus dibakar, terus di sampingnya itu agak jauh penanamannya itu 3 meter lah. Kalau 1,5 meter 2 meter itu, kalau ujung akar pisang sehatnya masuk ke area rumpun yang bekas rumpun yang kena fusarium itu kemungkinan kena ya. Jadi akarnya nggak tahu itu nempel di akarnya dulu, jadi tahun depannya itu ikut kena. Padahal itu ya nggak ada penularan lewat media senjata tajam ya, misal arit atau parang. Oke, kita lihat ini itu kembali lagi, kita zoom tuh, ujungnya lancip, rasanya lembut dan ada bau wanginya. Pisang yang cukup mahal kalau di hari perayaan
agama Hindu di Bali. Mungkin galungan atau hari-hari besar lainnya lah di Bali itu jadi pisang sesajen. Ini mahal katanya, satu biji bisa sampai 5.000 satu biji ya buat satu sisir ya. Tapi sebaran di daerah lain itu kurang ya. Daerah saya juga nggak ada. Ini saya dulu bibitnya dapat dari sana. Itu aja. Dulu pernah udah saya review, sekarang saya review lagi. Nanti saya review di video short kalau udah dipanen ya. Kemungkinan nunggu sampai ada yang kuning tua di pohon aja lah, biar rasanya makin manis. Oke, sekian dulu review pisang kayu wangi, kayu bunga Goroito Raja Blinginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.